Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ali Hasbi Ramadhani. Saya di sini selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Mekanik. Mata kuliah Teknologi Mekanik ini 2 SKS, 2 jam pelajaran. Dalam 1 jam pelajaran itu ada 50 menit. Saya ingatkan kembali, karena ini mahasiswa baru, 1 SKS itu adalah 1 jam tatap muka yang besarannya 50 menit, kemudian 1 jam tugas terstruktur, di mana tugas terstruktur tersebut selama 60 menit, dan 1 jam belajar mandiri. 1 jam belajar mandiri selama 60 menit. Jadi total 1 SKS itu kurang lebih 2 jam 50 menit. Karena ini 2 SKS, jadi dikalikan 2 saja. Itu selama 1 semester. Oke, pada materi teknologi mekanik ini kita akan membahas proses produksi atau proses manufaktur. Tapi tidak secara mendetail, hanya dasar-dasar saja. Jadi proses produksi atau proses manufaktur dasarnya itu seperti apa, kita akan bahas pada materi atau mata kuliah teknologi mekanik ini. Nah, sebelum masuk pada materi, tentunya kita pada pertemuan kali ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu untuk memahami konsep dasar dari teknologi mekanik. Teknologi mekanik itu apa saja cakupannya teknologi mekanik dan lain sebagainya, itu kita pahami di sini. Nah, berarti tugasnya mahasiswa apa nanti? Indikatornya nanti adik-adik mahasiswa mampu setelah belajar materi pertemuan ini, mampu menjelaskan konsep dasar dari teknologi mekanik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mampu mengklasifikasikan jenis proses pengerjaan yang masuk pada kategori teknologi mekanik. Jadi itu yang harus adik-adik pahami. Kalau belum mampu ini berarti belum lulus mata kuliah atau materi pada pertemuan pertama ini. Jadi silahkan disimak baik-baik, dipelajari modulnya, dan dipahami materinya. Oke, kita lanjut. Ya, konsep dasar teknologi mekanik. Kita masuk pada konsep dasar ya, teknologi mekanik. Awalnya teknologi mekanik ini berkenaan erat kaitannya dengan proses produksi. Seperti yang saya jelaskan di awal, pada proses produksi ini tentunya ada hal-hal yang diperhatikan. Bagaimana kita memproduksi sesuatu atau memproduksi barang. Di sini konsep dasar teknologi mekanik berkenaan dengan produksi yang ekonomis. Produksi yang ekonomis di sini. Seperti apa produksi yang ekonomis itu? Nah, jadi barang yang kita produksi itu fungsional, harus fungsional. Terus kemudian sederhana. Maksudnya sederhana di sini proses yang dilakukan, proses produksi diambil yang paling sederhana.
terus kemudian praktis dan memiliki nilai estetika yang bagus. Nah, itu kalau kita mau memproduksi sesuatu. Terus kemudian pemilihan bahan yang tepat. Jadi kalau kita mau memproduksi barang, tentunya bahannya harus disesuaikan dengan keinginan yang kita inginkan. Pemilihan bahan seperti apa? Berkenaan dengan sifat fisik, performan, harganya, produksinya, proses masiningnya seperti apa, itu pada proses produksi pemilihannya harus tepat. Terus kemudian low cost, safety, dan fulfill requirement. Ya, itu ketika kita mau memproduksi sesuatu harus dipahami terlebih dahulu ini. Itu masuk dalam konsep dasar teknologi mekanik. Jadi semua yang kita produksi, semua yang akan kita buat produknya seperti apa sehingga bisa digunakan, itu masuk pada konsep dasar teknologi mekanik. Ya. Apa yang diproduksi ya? Apa yang diproduksi? Tentunya sebelum menjadi barang ada bahan terlebih dahulu. Nah, bahan atau material inilah yang akan kita produksi. Untuk proses produksinya itu melalui beberapa tahapan atau melalui beberapa cara. Cara memproduksi inilah yang masuk dalam cakupan teknologi mekanik. Ditambah lagi dengan material dan sifat-sifat dari material atau bahan yang akan kita produksi. Itu adalah cakupan dari materi teknologi mekanik. Ya. Oke. Kita masuk pada bahan dan siklus bahan. Bahan itu apa sih? Bahan adalah benda-benda yang sifatnya khas, dimanfaatkan dalam bangunan, bisa dimanfaatkan dalam pemesinan atau peralatan, bisa peralatan ya macam-macam ya, bisa peralatan kesehatan, peralatan rumah tangga, perabot rumah tangga, terus kemudian bahan-bahan atau mesin-mesin kebutuhan manusia. Itu bahan yang masuk kategori bahan. Yang perlu digarisbawahi dari bahan tersebut intinya memiliki sifat khas. Jadi setiap bahan memiliki sifatnya sendiri-sendiri. Sama seperti kita, setiap orang kan memiliki sifat sendiri-sendiri, sifat individu yang sendiri-sendiri, tidak sama dengan manusia yang lain. Seperti kalian satu kelas itu sifatnya berbeda-beda tiap anak. Begitupun juga bahan juga memiliki sifat yang khas dari bahan tersebut. Namanya sifatnya karet, itu lentur, lunak, lembut, dan lain sebagainya. Sifatnya baja, keras, ulet, kaku, dan lain sebagainya. Batu seperti apa? Itu memiliki sifat sendiri-sendiri. Kemudian setelah bahan, siklus bahan. Siklus bahan adalah suatu sistem yang mengaitkan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia. Jadi pada siklus bahan, kalau tadi bahan itu individunya sendiri, materialnya tersendiri, kalau siklus bahan ini perubahan dari material
atau bahan yang dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan oleh manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih. Itu dari konsep siklus bahan dan siklus bahan. Oke, sekarang masuk pada klasifikasi material teknik. Nah, karena pada teknologi mekanik ini erat kaitannya dengan proses produksi, tentunya setiap bahan atau material yang mau diproduksi itu memiliki karakteristik tersendiri. Di sini sudah dibedakan untuk material teknik, kita batasi di sini ada logam, ada non logam, ada komposit. Jadi untuk material yang lain kita abaikan karena kita di teknik mesin kita fokus di logam, non logam, dan komposit ini karena ini yang sangat penting, sangat berkaitan dengan ilmu kita, jurusan kita, prodi kita di teknik mesin. Ada material yang berupa logam. Material logam ini berupa besi atau ferus. Kemudian logam yang non besi. Jadi logam ada besi, ada non besi. Logam besi itu seperti apa? Logam besi adalah logam yang mengandung Fe atau ferus. Jadi kalau umpamanya ada logam yang ada Fe-nya, ferusnya itu masuk dalam logam besi. Seperti apa logam besi? Bisa baja karbon, baja paduan, atau baja tuang, baja spesial. Ini tergantung dari paduan Fe-nya seberapa untuk yang baja spesial. Kemudian logam non besi atau non ferus. Jadi pada logam non besi ini tidak mengandung Fe lagi. Seperti apa non ferus? Bisa aluminium, bisa seng, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Biasanya juga ada paduan-paduan pada masing-masing baja non ferus maupun ferus. Terus kemudian material berikutnya material non logam. Kalau material non logam itu ada keramik. Keramik ini bahan dasarnya ya tanah liat ya. Terus kemudian non logam satunya yaitu polimer. Untuk yang polimer ini banyak klasifikasinya ya, termasuk pipa-pipa PVC, terus karet dan lain sebagainya. Banyak turunannya dari polimer ini. Terus yang terakhir yaitu material teknik berupa komposit. Komposit ini sebenarnya dibagi 3 lagi. Ada MMC, metal matrix composite, terus kemudian ada CMC, ceramic matrix composite, dan yang terakhir ada PMC atau polymer matrix composite. Nah, jadi materi untuk komposit ini sebenarnya ada mata kuliah tersendiri. Nanti akan kalau di teknik mesin murni ya, itu ada mata kuliah tersendiri untuk komposit. Karena di sini pendidikan untuk materi komposit cukup dasar-dasarnya saja. Bisa didapat di materi mata kuliah teknologi mekanik. Oke, lanjut kita pada jenis bahan atau material. Jadi jenis-jenis bahan itu banyak sekali jenisnya. Untuk klasifikasinya ada jenis bahan atau material tambang dan non tambang. Terus kemudian ada bahan atau material yang bisa diperbarui.
Ada juga material yang tidak bisa diperbarui. Ada bahan logam, seperti yang tadi ya. Ada bahan non-logam. Kemudian ada jenis bahan yang sintetis. Ada jenis bahan yang organis. Ini semua material atau bahan yang perlu kita ketahui karakteristiknya tersendiri dari masing-masing material. Ya. Untuk bahan tambang tadi ada logam, ada non logam. Contohnya bisa besi, non besi. Untuk yang non logam, batuan, minyak, gas, dan lain sebagainya. Kita percepat saja. Untuk sumber yang logam itu bisa berupa besi dan bisa berupa non besi. Ya, ini yang penting juga, karakteristik bahan. Karakteristik bahan. Karakteristik bahan ini adalah sifat dari bahan atau material tertentu. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa material tertentu itu memiliki sifat yang berbeda dengan material lain. Material 1 beda dengan material 2, beda dengan material 3, beda dengan material 4, dan lain sebagainya. Karena setiap material itu memiliki sifat sendiri-sendiri. Bisa berupa sifat intrinsik, sifat yang memang dimiliki dari material tersebut, terus kemudian sifat lingkungan ekstrinsiknya. Untuk sifat intrinsiknya bisa berupa sifat fisika, bisa berupa sifat kimia, bisa berupa sifat mekaniknya. Sifat fisikanya seperti apa? Contohnya titik leleh. Titik leleh umpamanya kalau kita ambil satu contoh material timah. Material timah, titik lelehnya berapa, titik didih timah berapa, konduktivitas listriknya berapa untuk timah, berat jenisnya, fasanya, dan lain sebagainya. Terus sifat kimia dari timah, struktur atomnya seperti apa timah, geometrinya atomnya seperti apa, ketahanan korosinya seperti apa, mampu berdifusi dengan apa saja timah, itu masuk dalam sifat kimia. Terus kemudian sifat mekanis. Timah juga memiliki sifat mekanis tertentu. Tegangannya berapa, pegangannya berapa, kekuatan tariknya, keuletan, kekerasan, dan lain sebagainya. Ini nanti kita bahas materi berikutnya. Nah, untuk yang sifat ekstrinsik, ini sifat lingkungan. Ketahanan korosinya seperti apa ketika ada di lingkungan, terus kelembabannya seperti apa, netralitasnya bahan tersebut ketika ada di lingkungan seperti apa. Karena ada bahan-bahan tertentu yang tidak bisa digunakan di sembarang tempat. Artinya lingkungannya harus menyesuaikan dengan bahan tersebut. Pokoknya kayak bahan non logam seng itu penggunaannya tidak bisa di dekat perairan garam karena akan mudah korosif dan mudah rusak. Jadi kita menggunakan material lain untuk dipergunakan di lingkungan yang mengandung garam yang tinggi. Oke. Tadi sifat sudah, karakteristik sifat dari material sudah. Selanjutnya bagaimana cara memproduksi material atau bahan tersebut. Nah, di sini ini masuk materi inti dari teknologi mekanik karena ini adalah masuk
proses produksi. Proses produksi bahan itu diklasifikasikan menjadi 5 ini. Ada dengan cara mengubah bentuknya, bentuk material awalnya seperti apa, terus mau dirubah dalam bentuk apa, itu dengan cara mengubah bentuk. Nanti akan kita bahas untuk mengubah bentuk itu apa saja. Terus material, penyambungan material, materialnya disambung, teknik penyambungannya itu seperti apa, itu nanti akan kita bahas. Terus kemudian penyelesaian permukaan, ada mengubah bentuk, ada penyambungan material, ada penyelesaian permukaan material, ada yang berikutnya mengubah sifat material, sifatnya dirubah. Jadi material tadi kan sudah memiliki sifat tersendiri, tapi mau dirubah sifatnya. Nah, ini caranya nanti kita bahas pada proses pengubahan sifat dari material tertentu. Terus kemudian pemotongan. Nah, kalau tadi cara penyambungan, ada juga proses produksi yang digunakan pemotongan. Pada proses pemotongan ini biasanya erat kaitannya dengan proses machining atau proses permesinan. Ya, oke, lanjut. Nah, pertama tadi mengubah bentuk. Untuk mengubah bentuk material tentunya ada proses tertentu. Prosesnya di sini dibagi dua. Pertama dengan pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Nah, namanya logam mau dirubah bentuknya dari yang awal bulat pejal mau dirubah menjadi bentuk pipih dengan cara pengerjaan panas atau dingin. Kalau pengerjaan panas itu prosesnya dilakukan pemanasan terlebih dahulu sampai pada suhu di atas kristalisasi. Kristalisasi artinya pada mengkristal atau membeku. Kalau pada pengerjaan dingin itu walaupun ada pemanasan, pemanasannya tidak mencapai suhu kristalisasi. Bisa juga pengerjaan dingin ini tanpa dipanaskan. Contohnya pengerjaan panas seperti apa? Bisa dengan cara ditempa. Contohnya seperti apa yang ditempa? Pembuatan pisau, pembuatan linggis, pembuatan alat-alat mesin yang lain yang menggunakan penempaan, itu dalam tanda kutip harus dipanaskan terlebih dahulu di atas suhu kristalisasi. Banyak sekali proses pengerjaan yang dilakukan dengan proses pengerjaan panas dan proses pengerjaan dingin. Nah, untuk pengerjaan dingin bisa langsung dibengkokkan tanpa melalui proses pemanasan terlebih dahulu, tergantung material atau bahan yang akan dikerjakan. Bisa di rolling untuk dibengkokkan, terus kemudian bisa ditekuk, bisa ditempa juga. Beda, ada penempaan dengan pengerjaan panas, ada penempaan dengan pengerjaan dingin. Nanti secara detail akan kita bahas pada materi pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada pemesinan. Ini masuk dalam kategori pemotongan ya. Dalam pemesinan ini, pemotongan ini ada yang tradisional, ada yang non tradisional. Untuk kita yang di teknik mesin tentunya sudah tidak asing lagi pada mesin-mesin di bawah ini. Mesin puput, mesin freeze, mesin bor, mesin gerenda,
dan lain sebagainya, gergaji juga. Pokoknya mesin-mesin yang bersifat tradisional itu masuk dalam kategori di sini pemotongan. Terus juga pemotongan yang sudah non tradisional, bisa laser optik, plasma, elektrokimia, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya atau pertemuan berikutnya secara mendetail. Untuk pertemuan awal kita mempelajari saja cakupan dari teknologi mekanik itu seperti apa saja itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya penyelesaian permukaan. Penyelesaian permukaan bisa dengan pelapisan contohnya dengan pengecatan, dengan krom, dengan dempul, dan lain sebagainya. Terus penggosokan ini untuk menghaluskan permukaannya. Terus kemudian anodisasi, ini untuk memperkuat laju korosinya dengan anodisasi. Selanjutnya ada teknik penyambungan. Pemotongan barusan, selanjutnya penyambungan. Pada penyambungan ini ada berbagai macam tekniknya, bisa dengan cara mengelas, bisa dengan cara mengeling, bisa dengan cara mengelem, bisa dengan cara menggunakan morbaut, dan bisa dengan cara menyolder. Untuk pengelasan sendiri itu penyambungan material yang sama, biasanya senyawa, karena pada proses penyambungan pengelasan ini dua benda yang mau disambung dilelehkan terlebih dahulu atau dilebur terlebih dahulu sehingga terbentuk ikatan di situ. Untuk kemudian proses penyambungan berikutnya menggunakan pengelingan. Pengelingan ini menggunakan paku keling, dan biasanya pada proses pengelingan ini sifatnya permanen seperti pengelasan, tapi kalau pengelasan itu melalui prosesnya pemanasan terlebih dahulu, kalau pengelingan hanya paku kelingnya saja yang dipanaskan, tapi bendanya tidak dipanaskan. Pada pengelingan ini benda tidak harus sama, tidak harus sejenis, sehingga bisa digunakan. Jadi dari setiap penyambungan, mulai pengelasan, pengelingan, pengeleman, baut, solder, ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Terus kemudian pengeleman, penyambungan dengan cara teknik pengeleman. Ini biasanya materialnya juga berbeda. Contohnya ketika kita akan mau menyambung material besi dengan material kaca, nah, tentunya tidak bisa disambung dengan pengelingan, tidak bisa disambung dengan baut. Nah, nyambungnya pakai apa? Tentunya pakai pengeleman ini. Kan untuk lem sendiri itu banyak macamnya, tergantung kita mau mengelem apa. Terus kemudian penyambungan dengan baut. Penyambungan dengan baut ini bisa dibongkar pasang, tidak paten. Terus yang selanjutnya solder, penyambungan dengan solder. Solder dan pengelasan itu sama-sama dipanaskan, tapi bedanya kalau solder ini yang dipanaskan adalah bahan penyambungnya.
bahan penyambungnya. Bahan penyambungnya berupa timah. Jadi timahnya yang dileburkan, kemudian disambungkan pada material yang akan dijadikan satu atau disambung. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah penyambungan yaitu pengubahan sifat dari material, pengubahan sifat fisik dari material, entah itu dengan annealing. Biasanya karena kita fokus pada logam, pengubahan sifat tersebut bisa carboxylising, annealing, dan lain sebagainya nanti kita bahas pada materi berikutnya atau pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada slide atau pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, silakan adik-adik mahasiswa dibaca modulnya. Jika nanti ada materi yang belum jelas atau kurang paham, kita lanjut di forum diskusi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.